Baiklah, kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SMGR atau PT Semen Indonesia Tbk. Jadi ini laporan kedua yang kuartal kedua 2024 sudah keluar ya kemarin ya. Kita lihat dulu nih direktur utamanya ada Doni Arsal. Kemudian ada direkturnya ada Andriano Hosti Pananggian. Jadi seperti biasa ini dia BUMN ya. Kita lihat di sini dikatakan tuh dia nilainya itu jutaan, dia jutaan tapi bentuknya rupiah untuk kas dan setara kas. Wah, ini dia berkurang cukup baik ya. Dari 6 triliunan, 6,9 triliunan sekarang menjadi 4,2 triliunan. Jadi dia berkurang cukup banyak. Piutangnya pun kalau kita lihat berkurang cukup drastis. Apalagi persediaan, dia meningkat dari 5,1 triliunan menjadi 5,6 triliunan. Paling meningkat kurang lebih 500-an hingga 400 miliaran gitu. Total asetnya ini berkurang juga dari 81 triliunan menjadi 78 triliunan. Pada ini kalau kita lihat semua rata-rata berkurang ya. Antara penjualnya berkurang atau gimana ya, nanti kita lihat dulu. Total hutangnya ini kita lihat, dia tampaknya ada yang meningkat, ada yang berkurang juga. Nah, untuk yang pinjaman jangka pendek dia meningkat dari 500 miliaran menjadi 2 triliunan. Ini liabilitas jangka panjang. Total liabilitas ya atau total hutang dia berkurang dari 31 triliunan menjadi 28 triliunan. Nah, ini kalau kita lihat dari sini kurang lebih menurun sekitar 3 triliunan ya. Nanti kita lihat ekuitasinya itu meningkat atau gimana. Nah, ini total aset berkurang ya tadi ya. 3 triliunan. Data berkurang juga ya. Kurang lebih hampir sama. Jadi kalau mau dibilang ini sama aja ya nih ya. Penurunan gak begitu beda jauh antara ekuitas dan liabilitas. Pendapatan dari 17 triliunan juga menurun menjadi 16,4 triliunan. Ini kan berarti berkurang cukup drastis jika dilihat dari bahan pokok dan lain-lain. Ini kayak gak gitu beda jauh sih. Nah, ini gak gitu beda jauh. Untuk laba bersihnya dari 800-an menjadi 500-an miliaran. Nah, ini berarti dia berkurang cukup baik ya. Kalau kita lihat di sini 800-an menjadi 500-an miliaran. Nah, kalau kita lihat ini kan kalau untuk yang lain itu gak gitu berpengaruh. Berarti dia memang labanya itu menurun karena penjualannya itu menurun. Berarti bukan karena apa ya. Ini tapi kita gak tahu ini mengapa penjualannya bisa menurun. Nanti kita lihat dia menurunnya itu di mana. Haruskah saya aktivitas operasional pembelian kepada pemasok? Ini bahkan lebih sedikit daripada kuartal kedua yang tahun lalu. Nah, ini bahkan menurun sekitar 600 miliaran. Berarti dia berkurang sekitar 600 miliaran jika dibandingkan dengan kuartal kedua yang tahun lalu ya, yang 2023. Nah, ini bahkan kalau kita di sini ini banyak sekali nih katanya ada bintang tutup kurung ya nih ya. Kita lihat ini artinya apa nih? Ini bintang tutup kurungnya artinya apa? Data komisaris independen. Jadi untuk yang ada bintangnya ini itu gak selalu menandakan pengunduran diri atau jabatan baru, tapi itu terkadang bisa dikatakan komisaris independen. Jadi itu hanya sebagai penanda. Kita lihat nih perusahaannya ada mereka gak ada ya tadi ya, kepemilikan gak ada, masih sama-sama aja. Nah, kita lihat di sini kas dan setara kas. Kas dan setara kas dari 6 triliunan 6,9 menjadi 4 triliunan. Dia bakal berkurang ya. Namanya kalau penjualan berkurang otomatis dia pun berkurang juga ya. Kebanyakan kayak gitu. Ini ada deposito berjangka. Sama aja sih. Kayak gitu beda jauh ya. Ini pihak beraksi kalau kita lihat. Ini mengapa pihak beraksi ini agak cukup banyak. Ini karena dia kan termasuk BUMN. Jadi ini Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, BRI itu kan termasuk BUMN juga. Jadi dimasukkan ke dalam pihak berelasi. Ini totalnya
Nah ini kita lihat nih pihak ketiga dan lain. Nah ini mereka ada simpan untuk mata uang asingnya. Ini ada dong Vietnam, ada euro dan lain-lain, US dollar. Ini bahkan totalnya ada disebutkan nih dari 430 miliaran sekarang menjadi 420 miliaran. Ini bisa kita lihat ya, ini yang pihak Brasil dan lain-lain. BTN, Bank Syariah Indonesia, Bank BRI. Pihak ketiga ada Bank Mempara, Bank J Trust. Tapi Bank J Trust ini entah milik siapa ini ya. Kayaknya nanti kedepannya kalau kita lihat nih kita bisa ketahui ini saya Bank J Trust ini milik siapa, karena sebenarnya agak jarang ya menurut kami untuk Bank J Trust ini. Ini peta usaha kalau kita lihat di sini, ini pihak Brasil ini sudah menurun. Ini dari 895 menjadi 810 miliaran. Lalu pihak ketiga kalau kita lihat pun mengenai penurunannya. Ini kemungkinan besar memang penjualnya menurun, jadi dia mengambil penurunan piutang. Nah nanti kita lihat itu cash flow-nya itu gimana. Apakah piutangnya itu dia bayarnya agak lama atau gimana nih? Pihak berelasi. Nah ini kita lihat. Oh ini ada yang lebih dari 365 hari, sekitar 1 triliunan. Nah kita gak tahu ya, 1 triliunan ini karena termasuk yang pihak berelasi atau enggak. Malah tahu untuk BUMN lain tapi belum dibayar, kan nggak ada yang tahu ya. Habisnya ini udah lebih dari 1 tahun. Ini sebenarnya kan kalau kebiasaan penjualan semen ada juga yang kayak karung dan lain gitu ya. Tetapi ini sudah sampai agak cukup lama ya, 1 tahun tadi. Ini persediaan kita lihat. Nah ini persediaan dia meningkat sekitar 500 miliaran, itu meningkat paling banyak di barang jadi. Nah jika kita bandingkan dengan penggunaan lama tadi, sebenarnya dia meningkat ya. Dia meningkat, kita anggap saja lah persediaannya tadi berkurang. Nah, itu berarti kan seharusnya ada tambahan 500 miliaran lagi ke labanya. Tapi kan kalau tidak salah 500-an juga ya. Nah itu kan berarti peningkatannya seharusnya bisa menjadi lebih banyak. Artinya labanya itu bukan benar-benar berkurang, tapi karena persediaannya bertambah. Nah ini bisa kita lihat di sini ya. Ini barang jadi paling banyak. Biasanya kalau barang jadi paling banyak itu karena apa ya? Antara kurang laku atau gimana, nah itu gak tahu juga ya. Berarti tadi kalau dia beban pokoknya itu dia berkurang, dia gak beli untuk bahan baku lebih banyak. Nah itu kan berarti dia bisa lebih tinggi lagi ya, bisa lebih tinggi lagi labanya. Jadi kita gak bisa lihat dari labanya aja, katanya ini penjualan berkurang lalu labanya menjadi anjlok. Nah ini itu kita perlu lihat juga. Itu sebenarnya dari kemarin yang kuartal pertama itu dia apakah penjualannya bagus atau enggak. Kemudian persediaannya, apakah mereka beli bahan baku itu memang agak banyak, makanya labanya sudah berkurang. Nah itu perlu kita ketahui juga. Jadi ini kita gak bisa lihat saja dari 1 kuartal. Memang 1 kuartal itu sangat cukup berpengaruh karena banyak sekali informasi yang bisa didapat. Dan kita perlu lihat dari semuanya juga ya, dari tarik saja 5 tahun ke belakang gitu, atau 1 tahun lah untuk sementara. Ini modal saham. Modal saham kalau kita lihat di sini, nah ini pemerintah negara Republik Indonesia memegang lebih dari 50%-an. Nah ini yang namanya BUMN ya, namanya BUMN. Tapi menurut kami ya, walaupun sebenarnya labanya itu kalau dia gak dikurangi persediaan, kalau dia gak dijadikan persediaan itu bisa lebih banyak, tetapi penjualannya itu gak bisa dipungkiri memang menurun ya.
Nah, kami terkadang lebih suka melihat kalau dia penjualannya bertambah, ternyata labanya berkurang. Nah, itu terkadang kami bisa lebih suka lihat kayak gitu kalau persediaan bertambah. Tapi ini penjualannya berkurang, persediaan bertambah, jadi labanya itu tampak seperti menurun. Nah, angka bagusnya lagi tadi kalau penjualannya meningkat ya. Apalagi kan ada yang bilang kalau dia ada IKN, jadi seharusnya bisa meningkat. Nah, dan nanti kita lihat ke depan, saya nggak bisa gitu juga ya. Ini kita lihat di sini. Nah, dia ada disebutkan produksi semen dan lain-lain. Pendapatannya, jumlah pendapatan 14 triliunan, 6 triliunan. Bahkan untuk produksi non semen dia bahkan berkurang loh. Dia bahkan bukan tapi minus. Nah, dia minus ya nih ya di sini ya. $14 triliunan. Tapi kayaknya kita gak nampak yang penjualnya ya. Ini kita lihat dulu, ini mana tahu ada yang terlewat ya. Kita cari dulu yang penjualnya itu dia menurun di mana. Karena tadi kan kita mau lihat dia mengapa bisa menurun. Apakah memang karena penjualan semennya atau gimana? Kita lihat dulu di sini. Atau karena ada foto lain. Nah, ini pendapatannya. Pihak berelasi, ini semen, oke, yang pihak berelasi semen meningkat dan lain-lain. Pihak ketiga, ternyata memang benar. Karena dia penjualan semennya itu menurun. Dan penjualan teraknya itu pun menurun. Dari 1,5 menjadi 1,3 triliunan. Semen 13 triliunan menjadi 12 triliunan saja. Nah, ini semua rata-rata menurun ya. Kecuali bahan bangunan non semen. Lalu ada persewaan tanah ini meningkat. Nah, ini tapi persewaan tanah dikit aja sih. Dia gitu berpengaruh nih. Lain-lain meningkat sedikit. Jadi dia paling banyak itu dia karena penurunan penjualan terak dan semen. Nah, itulah yang menyebabkan penjualannya anjlok. Masa agak anjlok kali ya, tapi masih dia berkurang ya. Pemakaian bahan baku kita lihat 740 miliaran dari 731 miliaran. Dia kan berarti meningkat ya. Nah, ini kita lihat. Ini kemungkinan persediaannya itu meningkat karena yang kota sebelumnya kayaknya. Nah, ini kita di sini ini beban dasar sifat. Semua rata-rata hampir sama sih. Dia mungkin karena bebannya itu meningkat, menurut kami meningkat sedikit ya ke bebannya ya. Lalu penjualannya itu menurun, jadi labanya itu menurun agak cukup banyak. Tapi persediaan kayak dari kuartal yang sebelumnya itu lebih banyak. Masa pembeliannya gitu ya. Beban umum dan administrasi, nah ini kayak gitu beda sih, 1,38 jadi 1,41 triliunan. Itu penambahnya gak gitu banyak. Ini jasa profesional kita lihat bakal menurun, keperluan kantor menurun. Ini yang paling banyak, gaji, upah, kesejahteraan dan bonus direksi dan komisaris. Kita gak tahu ya bonus direksi dan komisarisnya itu berapa. Nah, namanya tahu-tahu sendiri BUMN itu gimana ya. BUMN itu kan dari negara, gak ada yang tahu ya. Ini penyusutan dan amortasi. Maka itu saya ada kalian sekian, terima kasih, saya investasi.